Thank you, Abba Father, Terima kasih Aba Bapa, that this morning as we draw near to you, bahwa pagi ini selagi kami mendekat kepadamu, you draw near to us. Kau juga mendekat kepada kami. And thank you that it's not our faithfulness that makes you love us. Dan terima kasih Tuhan bahwa bukan karena kesetiaan kami lah Engkau mengasihi kami. Thank you that it's not us being good that causes your goodness to run after us. Terima kasih bahwa bukan karena kami yang berbuat baik terlebih dahulu baru kebaikan Engkau mengejar kami. Thank you that there's no act, no performance we can ever do Terima kasih bahwa tidak ada penampilan apapun yang bisa kami lakukan that will make you love us more. yang membuat Engkau mengasihi kami lebih lagi. Thank you that long before we chose you, you already chose us and Terima love kasih. us perfectly. Terima kasih bahwa jauh sebelum kami memilih Engkau, Engkau sudah memilih kami dan bahkan Engkau sudah mengasihi kami dengan sempurna. It is my prayer, Holy Spirit, Inilah doaku Roh Kudus, that this morning, bahwa pagi ini as we open your word, selagi kami membuka firman-Mu, our eyes will be open. mata kami akan menjadi terbuka. Thank you that you will remove our spiritual blindness Terima kasih bahwa Engkau yang akan mengambil kebutaan rohani kami and you will make us see what you want us to see. dan Engkau akan membuat kami bisa melihat apa yang Engkau ingin kami untuk lihat. Thank you that we know, Lord, Terima kasih ya Tuhan bahwa kami mengenal Engkau. it is you who have come to open the eyes of the blind. Bahwa Engkau lah yang sedang datang untuk membuka mata orang yang buta. And I ask that you do it again this morning. Dan aku minta Engkau untuk melakukannya sekali lagi pagi ini. Help us to see beyond Bantu kami untuk bisa melihat lebih jauh our own human understanding. dari pengertian manusiawi kami. Help us to personally experience who you truly are. Bantu kami untuk secara pribadi mengalami siapa Engkau sesungguhnya. So even in this morning, Lord, as we worship you, Jadi walaupun pagi ini ya Tuhan selagi kami memberikan Engkau pujian penyembahan, I pray that you will become more real to us than anything else. aku berdoa bahwa Engkau akan menjadi begitu nyata bagi kami lebih dari apapun. So once again we declare this morning, Jadi sekali lagi kami deklarasikan pagi ini it is your kingdom that come, bahwa kerajaan-Mu lah yang datang and it's your perfect will that is done. dan kehendak-Mu yang sempurna lah yang Here terjadi. on earth, Di sini di bumi only what is in heaven. hanya apa yang telah tertulis di surga. In each one of us, Di dalam masing-masing dari diri kami, but also through each one of us. tapi lewat juga hidup dari For masing-masing your kami. honor and for your glory, Hanya untuk memuliakan dan kehormatan-Mu through your power. lewat kuasa-Mu. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen. Amin. Amen. Good morning. Selamat pagi. Thank you so much Terima kasih banyak for a blessed time of worship. untuk waktu yang sangat diberkati dalam pujian penyembahan. You know, this morning I want to share about receiving sight, Pagi ini saya ingin membagikan mengenai mendapat penglihatan. but not just physical sight. Tapi bukan hanya penglihatan secara fisik. But we're going to look in 2 Kings 6, Tapi saya ingin kita untuk membaca di 2 Raja-Raja 6. where we find 3 groups of people, Di mana kita bisa melihat ada 3 kelompok orang. or 3 different types of seeing. Atau 3 kelompok orang yang memiliki jenis-jenis berbeda dalam mendapat penglihatan. And the first group Dan grup yang pertama could see in the natural, bisa melihat secara fisik. their physical eyes were open, Mata fisik mereka memang terbuka. but they could not see spiritually. Tapi mereka tidak bisa melihat secara roh. Then the second group, or the second person, Lalu grup yang kedua could see in the natural, bisa melihat secara fisik, but could also see in the spirit. tapi juga bisa melihat di alam roh. The natural eyes and the spiritual eyes were open. Jadi mata secara fisik dan mata secara rohnya juga terbuka. And then thirdly, Lalu yang ketiga, we see then there's a group kita melihat bahwa ada sebuah kelompok who became blind in the natural yang menjadi buta secara fisik and blind spiritually. dan juga buta secara roh. But I pray that after this morning, Tapi saya berdoa bahwa setelah pagi ini we will be that group kita akan menjadi grup that can see physically and in the yang bisa spirit. melihat secara fisik dan juga secara roh. Amen? So let's go to 2 Kings chapter 6. Jadi mari kita buka 2 Raja-Raja 6. This is the story of the king of Syria that wanted to invade or come against the king of Israel. Jadi ini sebenarnya sedang menceritakan mengenai bagaimana raja dari Syria itu ingin masuk ke negara Israel. But every time the king of Syria planned an attack,
Tapi setiap kali Raja Syria sudah merencanakan dan ingin menyerang, the Lord would speak to Elisha. Tuhan akan berbicara pada Elisa. And he would reveal the plans of the enemy. Lalu si Elisa akan membuka rancangan jahat dari sang musuh. And we see that the king of Syria was so troubled, verse 11, Dan kita bisa melihat bagaimana Raja Syria saat itu sangat kesal ya di ayat yang ke-11. that because his plans never prospered, Karena saat itu setiap rencananya tidak pernah jadi, he asked dia bertanya in verse 11. di ayat yang He called his ke-11. servants and he said, "Will you show me who of us is for the king of Israel?" Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, siapa yang ada padaku ini yang memihak pada Raja Israel? Because he couldn't see beyond just the plans failing. Karena raja ini tidak bisa melihat bahwa sebenarnya rancangan ini gagalnya kenapa? Whatever they planned, Apapun yang mereka the rancangkan, plan failed. rancangannya selalu gagal. But he could only see the failure in the natural. Tapi dia cuma bisa melihat kegagalannya secara alamiah. But he didn't understand Tapi dia tidak mengerti that even though Elisa wasn't in their company, bahwa walaupun Elisa saat itu tidak bersama mereka, Elisa was somewhere totally different. Elisa berada di tempat yang sangat jauh berbeda dengan dia. God would speak to him and God would show him spiritually. Tuhan akan berbicara kepada Elisa dan menunjukkan kepada dia secara roh. But the king of Syria didn't understand that. Tapi Raja Aram di sini tidak mengerti akan hal itu. So because he only saw in the natural, Jadi karena dia hanya bisa melihat apa yang ada di dunia, fear came in. ada ketakutan. He became so anxious Dia menjadi sangat gusar. that he even doubted his own team. Sehingga dia bahkan meragu akan timnya sendiri. His anxiety made him paranoid. Ketakutannya membuat dia menjadi paranoid. And the people said, Lalu umatnya berkata, "King, it's none of us. Raja bukan kami. We are not the ones betraying you. Bukan kami yang sedang mengkhianati engkau. But there's a man, Tapi ada seorang pria, Elisa, namanya a Elisa. servant of the Lord, Dia adalah hamba Allah. that even the secret you speak behind closed doors, Yang bahkan rahasia yang engkau ucapkan di belakang pintu rahasia, God reveals it to him. Tuhan akan menunjukkannya kepada There's Elisa. nothing hidden. Tidak ada apapun yang terumpat. But still, Tapi tetap, because the king of Syria karena Raja Syria was blind spiritually, masih buta secara roh, he could never understand that. dia tidak bisa mengerti akan hal ini. So his anxiety, Jadi ketakutannya, his paranoia kekhawatirannya, paranoidnya turned into aggression. akhirnya berubah menjadi kekerasan. And he wanted to take even more revenge. Dan dia bahkan ingin balas dendam lebih lagi. And many times that can happen to us. Dan seringkali itu bisa saja terjadi pada kita. If we cannot see beyond what is just happening in the natural, Kalau kita tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya secara fisik, and we don't ask the Lord to show us dan kita tidak meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita what is actually His plan, apa yang sesungguhnya rancangan Allah. we can easily live a life of anxiety. Kita bisa sangat mudah hidup dalam kekhawatiran. We can easily get into paranoia. Kita bisa dengan sangat mudah masuk dan menjadi paranoid. We can very easily start to take revenge in the flesh. Kita bisa dengan sangat mudah mulai mengambil aksi untuk balas dendam secara kedagingan. And this is exactly what the king tried. Dan ini persis apa yang dilakukan oleh Raja So Aram. he went after Elisa Jadi akhirnya dia mengejar Elisa. because he didn't understand Karena dia tidak mengerti what Elisa see bahwa apa yang dilihat oleh Elisa and what Elisa knows dan apa yang diketahui oleh is Elisa not because of his natural ability. bukan karena kemampuan dia secara fisik. It was because of his spiritual side Tapi itu karena dia memiliki penglihatan secara and roh. his relationship with the living God. Dan dia memiliki hubungan dengan Allah yang hidup. So he went after Elisa. Jadi akhirnya dia mengejar Elisa. And we see Dan kita baca as they came saat mereka datang at night. mereka datang malam hari ya You saudara. know, we know the enemy is the father of darkness, right? Kita tahu ya musuh adalah bapa dari kegelapan. So the king of Syria came at night Jadi Raja Aram datang malam-malam. and they surrounded the city. Lalu mereka mengepung kota itu. And we see when the servant of the Lord woke up early in the morning, Dan kita melihat saat hamba Allah bangun pagi-pagi buta, he saw in the natural first. pertama-tama dia melihat apa yang bisa terlihat secara fisik. And he saw, wow, Lalu dia bilang, wow, there's a huge army ada banyak tentara besar that is surrounding the city. yang sedang mengepung kota ini. And because he saw in the natural first, Dan karena pertama-tama dia melihat secara fisik terlebih the dahulu, same emotions came to him. perasaan yang sama masuk ke diri dia. The first thing he did,
Hal pertama yang dia was to lakukan fear. adalah untuk menjadi takut. And he asked Elisa, what shall we do? Lalu dia bertanya kepada Nabi Elisa, apa There yang was harus kita anxiety. lakukan? Ada ketakutan di situ. And what does Elisa say? Lalu apa yang dikatakan oleh Elisa? Because Elisa Karena didn't Elisa first see in the natural. tidak pertama-tama melihat secara fisik terlebih dahulu. His focus was not the enemy that came with all the chariot and the great army. Fokus dia bukan terletak kepada tentara yang datang bergerombolan dengan No. kuda. Elisa Tidak. was sleeping very peaceful. Dia saat itu aja sedang tertidur dengan lelap. But while he was sleeping peacefully, Tapi saat dia sedang tertidur dengan yes, his lelap, natural eyes was closed, ya memang matanya itu saat itu mata fisiknya tertutup, but his spiritual eyes could see. tapi mata rohnya bisa melihat. And he tells the servant, Dan dia memberitahu kepada fear hambanya, not, jangan takut. because those who are with us Karena mereka yang ada bersama kita are much more lebih besar than those who are against us. dari mereka yang sedang melawan kita. Amen? Elisa woke up from sleep Elisa bangun dari tidurnya, and he didn't fear. lalu dia tidak menjadi He takut. doesn't listen with his natural ears only. Dia tidak hanya mendengarkan apa yang dia dengar dengan telinga fisiknya saja. He wasn't blind naturally. Bukannya dia buta ya saudara secara fisik, He saw the enemy, dia bisa melihat tentara-tentaranya. but he didn't give Tapi dia tidak memberikan more attention perhatian lebih to that kepada musuh than what his spiritual eyes have seen. dari apa yang dia bisa melihat secara roh. And what does he tell the servant? Lalu apa yang dia beritahu pada hambanya? Let's read verse 16 and 17. Mari kita baca di ayat yang ke-16 dan 17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amen. So when Elisa prayed, Jadi saat Elisa berdoa, the servant wasn't physically blind. saat ini hambanya bukan buta secara fisik, Because saudara. remember, he just came with the news that there's an army around the city. Karena kita tahu ya, saat itu dia bahkan datang membawa berita bahwa ada tentara yang sudah mengepung kota itu. But he was spiritually blind. Tapi dia buta secara. And spiritually blind doesn't mean whether you see angels or demons. Dan buta secara roh bukan berarti bahwa saudara tidak bisa melihat iblis dan malaikat. To be spiritual blind Untuk menjadi buta secara roh, is not to see God itu saudara tidak bisa melihat in Tuhan every situation. di dalam setiap situasi yang saudara sedang alami. So many times Jadi sering kali people would say, orang akan pray for me, I berkata, want to see. tolong doakan saya biar aku bisa melihat. What, you want to see angels and demons? Apa? Kamu mau didoakan biar bisa melihat iblis dan malaikat? Because believe me, seeing an angel is not going to make you believe God is on your side. Karena percaya ya saudara, walaupun saudara bisa melihat malaikat, itu tidak berarti itu akan membuat saudara percaya bahwa Tuhan ada di sisi saudara. So to receive spiritual sight, Jadi untuk menerima penglihatan secara it roh, means to receive understanding, artinya saudara mendapatkan to pengertian know untuk tahu that the word says, bahwa firman God berkata, says, Tuhan I yang will sedang never berkata, leave you, I will never forsake you. aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak pernah Whoever meninggalkanmu touches sendiri. you touches me. Siapapun yang menyentuh engkau, menyentuh aku. Wherever you go, I will go with you. Kemanapun kamu pergi, aku menyertaimu. I give my angels charge to watch over you. Aku memberikan malaikatku untuk menjaga engkau. You are the apple of my eye. Kamu adalah biji mataku. Before you ask, I know what you need. Sebelum kamu meminta, aku sudah tahu apa yang kamu perlukan. That is what it means to have spiritual sight. Itu artinya untuk memiliki mata secara rohani. Amen? And because Elisa knew that, Dan karena Elisa mengetahui hal he ini, knew dia tahu. no matter which army come, Tidak peduli tentara manapun yang datang. if God can show the strategy of the army, Kalau Tuhan bisa menunjukkan kepada kami strategi dari sang musuh, will God not also be the one who fight that army? bukankah berarti Tuhan sendiri yang akan melawan musuh itu? And Elisa knew that. Dan Elisa tahu mengenai hal ini. And when he prayed for the servant, Dan saat dia mendoakan hambanya, suddenly he could see. tiba-tiba hambanya mulai bisa melihat. He could see the fire, Dia bisa melihat api horses itu. and chariots, Ada tentara berapi dan all berkuda around the datang, mountains. mengelilingi gunung itu. His eyes were open. Matanya pun mulai terbuka. But then Tetapi we see the third event happen. kita melihat ada kejadian ketiga yang terjadi. Elisa prayed again Elisa berdoa lagi. and he asked the Lord, Lalu dia minta kepada Tuhan, close the natural eyes butakanlah kiranya mata mereka of the Syrian army. dari tentara Raja Aram. The army that came
tentara yang datang to invade the city, untuk saat itu mengepung kota itu, Elisa prayed. Elisa berdoa God closed their eyes, dan Tuhan menutup mata mereka. and the whole army became blind. Lalu tentaranya semuanya menjadi buta. Now they were blind spiritually and physically, Sekarang tentaranya bukan hanya buta secara fisik tapi juga buta secara roh. and they just followed as they were guided. Lalu mereka saat itu ikut aja, yang dipimpin oleh Elisa kemana mereka ikut aja. And the very same army that came to attack Lalu tentara yang sama yang datang saat itu untuk menyerang, were now not standing around the city. sekarang tidak lagi berdiri di sekitar kota itu. The city were no longer surrounded by them, Kota itu tidak lagi dikelilingi oleh mereka, but they found themselves surrounded by the city. tapi mereka bahkan melihat bahwa mereka yang saat itu dikelilingi oleh kota itu. Suddenly they were in the middle of the city. Tiba-tiba mereka melihat bahwa mereka sudah berada di tengah-tengah dari kota itu. And in that moment, Dan di saat itu, the whole of the city said to Elisa, seluruh kota berkata pada Elisa, should we now just kill them? apakah ini saatnya untuk kita bunuh saja Should we mereka? just get rid of them? Apakah haruskah kita tumpas saja mereka? Because that's why they came. Karena itu kan alasan kenapa To tentara kill itu you. datang, untuk membunuhmu. So should we do the same? Jadi haruskah kita melakukan hal yang sama And kepada if mereka? Elijah only had physical sight, Dan saat itu kalau Elisa hanya memiliki penglihatan And he could secara see. fisik dan dia bisa yes, melihat the enemy is surrounded now. bahwa iya sekarang tentara musuh sudah sedang kita kepung. He could easily have said, Dia bisa dengan mudah berkata, yes, kill them. ya bunuh saja mereka. Give them what they deserve. Berikan mereka apa yang mereka Let's pantas take dapatkan. revenge. Mari kita balas dendam. But Elisha didn't react. Tapi Elisa. saat itu Elisa tidak bereaksi seperti itu. He reacts in the opposite way. Dia bahkan bereaksi dengan cara yang Why? bertolak belakang. Kenapa? Because he had spiritual sight. Karena dia memiliki mata secara rohani. He didn't react from his flesh. Dia tidak bereaksi pertama-tama dari kedagingannya. It wasn't because he was such a good guy. Itu bukan karena dia orang yang sangat baik. That's the same guy who sent the bear to eat 40 kids. Kita tahu ya ini orang yang sama yang menyuruh beruang untuk makan anak-anak. So Elisa wasn't this kind, very gentle, loving guy. Jadi kita tahu Elisa itu saat ini bukan pria yang baik hati, yang lemah lembut. Enggak saudara. But in that moment, Tapi di saat itu he didn't follow his natural eyes. dia tidak mengikuti mata secara fisiknya. And instead of harming the enemy, Dan daripada dia melukai musuh itu, what does he say? apa yang dikatakan oleh Elisa? Let's see. Mari kita baca. After they were blind, Setelah mereka jadi he buta, asked the Lord to open their eyes again. dia meminta Tuhan untuk membuka mata mereka lagi. And let's read verse 21, 22, and 23. Dan mari kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Isn't that the character of Jesus Christ? Bukankah itu sifat dari Yesus Kristus? That they didn't capture them and put them in prison, Bahwa mereka bukan menangkap tentara jahat itu lalu dimasukkan ke penjara, but they fed them. tapi dikasih makan. And in fact, in the Amplified, it says they prepared great provision for them. Dan bahkan kalau versi Amplified dikatakan bahwa saat itu rajanya mempersiapkan hidangan dan bekal yang besar untuk mereka. And the word says they never came back. Lalu dikatakan di firman mereka tidak pernah balik lagi. Elisa didn't just rely on what was in the natural. Elisa tidak hanya bersandar kepada apa yang dia lihat secara alamiah, secara di bumi. He saw through the eyes of God, Dia melihat lewat dari mata Tuhan. and therefore he could show mercy. Dan karena disitulah dia bisa menunjukkan belas kasihan. So I want to ask you this morning. Jadi saya ingin bertanya pada saudara We know pagi the ini. enemy is real. Kita tahu musuh itu nyata ya. We know we live in a world where there are many challenges. Kita tahu kita sedang hidup di dunia di mana banyak rintangan dan And believe tantangan. me, Dan percaya pada saya, in the last part of this year, di akhir penghujung tahun the ini, challenges will increase.
tantangan itu akan semakin banyak. There will be a great war. Akan ada perang yang besar There will be a lot of things shaking the world. dan akan banyak hal yang terjadi yang sehingga mengguncang bumi. But what is your spiritual eyes condition? Tapi bagaimana keadaan mata rohani kita saat ini? Are you going to look at the things in the natural? Apakah saudara akan melihat apa yang saudara lihat secara fisik saja? Are you going to look at the condition of the stock exchange with your natural eyes? Apakah saudara akan melihat perubahan harga dari saham hanya dengan mata fisik saudara? Are you going to look at the food price with your natural eyes? Atau saudara akan melihat bahwa harga makanan sudah mulai berubah dengan mata fisik saudara? Are you going to follow what CNN says every day? Apakah saudara akan mengikuti dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh CNN? Then you will react the same way as the king of Syria and the servant of Elisa. Maka dengan begitu saudara akan memiliki reaksi yang sama seperti Raja Aram dan juga hamba dari You will be Elisa. anxious. Saudara akan mulai You're going to get khawatir. paranoid. Saudara akan menjadi Am I paranoid. going to lose my money or not? Aduh, saya akan kehilangan uang saya apa tidak nih? You're going to be so fearful. Saudara akan menjadi sangat ketakutan. Am I safe or not? Apakah saya akan selamat apa tidak? But Tapi if your spiritual eyes are open kalau mata rohani saudara terbuka and you know who your father is, dan saudara tahu siapa bapak saudara, it's easy to sing in church on a Sunday morning. sangat mudah untuk bernyanyi setiap hari Minggu pagi di gereja. The goodness of God is running Kebaikan, after me. kebaikan Allah mengejar akan aku. But tomorrow in the office, Tapi besok saat saudara masuk ke kantor, when the challenge comes, lalu rintangan dan tantangan itu datang, when your colleague gossip about you, saat teman kerja saudara mulai bergosip mengenai or somebody saudara, cheat you in a transaction, lalu ada yang mencurangi saudara dalam transaksi. what is our response? Kira-kira respon kita seperti apa? Are we looking at what we see in the natural first? Apakah kita pertama-tama akan hanya melihat secara fisik? Because once again, I want to say, Elisa didn't deny the presence of the Syrian army. Karena sekali lagi saya mau tekankan bahwa saat itu Elisa bukannya berkata bahwa tidak ada tentara musuh. We don't have to be ignorant Kita nggak harus menjadi seperti tidak tahu apa-apa. and say, if I ignore my problem, it will go away. Terus merasa bahwa oh kalau saya cuekin No. masalah saya nanti mereka pergi. Nggak gitu. He didn't do that. Dia tidak melakukan itu. But Tapi he looked at that dia melihat ke situasi itu through his spiritual eyes. lewat mata rohaninya. And he first looked Dan dia pertama-tama melihat at the army that was with them. dengan tentara yang berada di sisi mereka. And because he saw the chariots and the horses of fire, Dan karena saat itu dia sudah melihat tentara dari Allah dan bahkan tentara berkuda yang berapi dari surga, he was able to overcome the enemy. dia bisa saat itu mengalahkan musuh. And at the end, not just overcome the enemy, Dan pada akhirnya bukan hanya mengalahkan musuh, but to become a blessing. tapi bahkan menjadi berkat bagi musuh. And that is what I want you to put into practice. Dan itu yang saya ingin saudara untuk Even latih. now. Bahkan saat ini, When there's a situation, saat ada sebuah situasi, don't just look at the person, jangan hanya melihat ke orangnya saja. the colleague that is gossiping about you. Melihat ke teman kerja saudara yang saat ini sedang bergosip tentang Don't look at saudara. the colleague Jangan melihat teman and kerjanya. do the same. Lalu melakukan hal yang And sama. curse and gossip as well. Lalu bahkan kita mengutuk atau menggosip mereka kembali. But ask the Lord, Tapi tanya Tuhan, open my spiritual eyes, Father. Tuhan buka mata rohani Show me saya. your heart for this colleague. Tunjukkan kerinduanmu untuk teman kerjaku yang ini. I know Aku the tahu spirit behind it bahwa roh di balik itu is not from you. pasti bukan dari Because engkau. you tell us not to gossip. Karena engkau meminta kita untuk tidak bergosip. But Father, you love this person. Tapi Bapak engkau juga mengasihi orang ini. So what are you saying? Jadi apa yang sedang kau katakan? And then God will give you strategy. Lalu Tuhan akan memberikan saudara strateginya. It's easy for our flesh Sangat mudah untuk daging kita to react with revenge. untuk melakukan balas dendam. But if we act like Elisa, Tapi kalau kita seperti Elisa, God will not just remove the enemy, Tuhan bukan hanya akan menyingkirkan musuhmu, but they never return. tapi mereka tidak akan kembali lagi. God did not only give them victory for that moment, Tuhan tidak hanya memberikan mereka kemenangan untuk saat itu saja, but they had continuous freedom tapi mereka memiliki kebebasan secara terus-menerus from the Syrians. dari Raja Aram. In every situation in your life, Di setiap situasi di hidup saudara saat ini, we have a choice. kita memiliki pilihan. Are you going to look at it through your natural eyes? Apakah saudara hanya akan melihat dengan mata fisik saudara, Or are you going to look through your spiritual atau eyes? saudara akan melihat lewat mata roh saudara? I want us to read John 9, Saya ingin kita untuk buka Yohanes 9, because this is not only in the Old Testament, karena hal ini bukan terjadi hanya di perjanjian lama saja,
But after Jesus opened the eyes of the blind man, Tapi setelah Yesus membuka mata dari orang yang buta itu, there was a lot of arguing and debating. lalu saat itu ada banyak perdebatan yang terjadi ya, dan perselisihan. But look what the Lord says in verse 39. Tapi mari kita baca apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 9 ayat 39. Then Jesus said, Kata Yesus, I came in this world for judgment, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, that there can be a separation between those who believe and those who reject me, supaya barang siapa yang tidak melihat dan dapat melihat, to make the sightless see, and to make those who were blind, to make those who see to become blind. dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. And the Pharisees was very angry. Lalu saat itu orang-orang Farisi marah banget, saudara. And what does Jesus say in verse 41? Lalu apa yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-41? They asked Jesus, so are we blind too? Jadi kan orang Farisi satu bertanya, jadi kita juga buta, Yesus? And Jesus answered them, Lalu Yesus menjawab mereka, if you were blind, sekiranya kamu buta, you would have no sin. kamu tidak berdosa. But because you now claim to have sight, Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, your sin remains. maka tetaplah dosamu. If you were blind, you would not be guilty of sin, but because you insist, we see clearly, you are unable to escape your guilt. Kalau versi Amplified dikatakan, jika kamu saat itu buta, kamu tidak akan menjadi salah dari dosa. Tetapi karena kamu bersikeras bahwa ya kami bisa melihat dengan jelas, maka dari situ kamu tidak bisa lari dari kesalahanmu. So the Pharisees Jadi orang Farisi were only arguing with Jesus satu hanya berargumen dengan because Yesus. they were thinking about their natural eyes. Karena mereka sedang berpikir mengenai mata fisik mereka. And they said to Jesus, but we're not blind. Tapi mereka berkata kepada Yesus, kita tidak We can buta. see. Kita bisa lihat Can you kok. tell us we are blind? Bagaimana kamu berkata kita buta? And Jesus said, Lalu Yesus menjawab, if you would acknowledge kalau kamu mengakui that you were blind bahwa kamu sesungguhnya dulunya buta, because you couldn't acknowledge tapi karena kamu tidak bisa that you are mengakui sinful bahwa kamu penuh dosa and you need a savior, dan kamu membutuhkan seorang penebus, therefore you will remain blind. maka dari situ kamu akan terus buta. So yes, in the natural they could see. Jadi ya memang secara fisik mereka bisa melihat. They could physically see the presence of Jesus among them. Mereka bisa melihat secara fisik bahwa Yesus ada berada di antara mereka. But spiritually they were blind. Tapi secara rohani mereka buta. You know, you can come to church every Sunday. Tahukah saudara-saudara bisa saja ke gereja setiap hari Minggu. You can pray. Saudara bisa You berdoa. can even read the Bible. Saudara bahkan bisa baca Alkitab. That doesn't mean Tapi itu tidak berarti you have spiritual understanding. saudara mendapatkan pengertian secara rohani. Because what is spiritual sight? Karena sesungguhnya apa sih artinya mata rohani itu? Penglihatan rohani. It is acknowledging, Lord, I'm a sinner. Itu berarti bahwa kita berani mengakui, Tuhan, aku adalah seorang pendosa. I need you. Aku membutuhkan Engkau. I cannot do it on my own. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Without you, Tanpa Engkau, I'm nothing. aku bukan apa-apa. Spiritual pride, Kebanggaan atau kesombongan secara roh. thinking we are okay, Berpikir bahwa oh kita baik-baik saja. cause spiritual blindness. Itu menyebabkan buta secara rohani. And that's exactly what the Pharisees had. Dan itu persis apa yang dimiliki oleh orang Farisi. And when Jesus wanted to open their eyes Dan saat Yesus ingin membuka mata mereka to see, untuk bisa melihat He was the Savior. bahwa dialah sang He was penebus the dan one. penyelamat. That through Him alone, Dialah satu-satunya yang hanya lewat dialah. we have now access to the Father. Sekarang kita memiliki jalan kepada Allah Bapa. We are restored Kita sudah dipulihkan as sons and daughters. sebagai putra dan putri. And that's my prayer for you. Dan itulah doaku pada saudara. That as you start practicing that Bahwa saat saudara mulai melatih hal ini. every day in your life, Setiap hari dalam hidup saudara. there's nobody here this morning that is physically blind. Tidak ada orang di sini saat ini yang buta secara fisik ya. But where are you in these three groups? Tapi saudara saat ini letaknya di mana di antara tiga kelompok ini? Can you maybe see in the natural, Bisakah saudara mungkin melihat secara fisik? but spiritually you're still blind? Tapi secara rohani sebenarnya saudara masih buta. Because you know about God, Karena saudara tahu tentang Tuhan. you even come to church, Saudara bahkan datang ke gereja. but you don't see God's plan first. Tapi saudara tidak pertama-tama melihat rancangan Allah. You don't see the need
for Him in your life. Saudara tidak melihat kebutuhan akan Dia dalam hidup saudara. Or number 2, Atau yang kedua, are you the group apakah saudara di kelompok that maybe you are blind physically and spiritually? yang mungkin saudara saat ini buta secara fisik dan buta secara roh. But my prayer is Tapi doa saya adalah that we will be the third group, bahwa kita akan menjadi kelompok yang ketiga. that we will see Bahwa kita akan melihat in the natural secara fisik but also in the tapi spiritual. juga secara roh. Amen. That as you walk in the streets today, Bahwa saat saudara hari ini berjalan di jalanan, when you see a person, saat saudara melihat seorang, when you see a situation, saudara melihat sebuah situasi, your first response respon pertama saudara will not be based on your natural eyes. bukan sesuai dengan apa yang saudara lihat secara fisik. But your first response will be, Tapi respon pertama saudara, Abba Father, Abba Bapa, what do you say? apa yang sedang kau katakan? Show me. Tunjukkan padaku. And you know what will happen? Dan tahukah saudara apa yang akan terjadi? Anxiety will leave, Ketakutan akan menghilang, paranoia will leave, paranoid akan hilang, jealousy will leave. rasa iri cemburu akan hilang. You will not seek vengeance, Saudara akan tidak mencari balas dendam, but you will show mercy, tapi saudara akan menunjukkan belas Kindness. kasihan, kebaikan, and you will be a blessing. dan saudara akan menjadi berkat. Amen? So let's close our eyes. Jadi mari kita semua pejamkan mata kita. And right now your eyes are closed. Dan saat ini mata saudara secara fisik memang tertutup. You cannot see with your natural eyes. Saudara tidak bisa melihat lagi dengan mata fisik saudara. But I want you for a moment Tapi saya ingin untuk sejenak to not look at where you came from this morning, saya ingin saudara untuk tidak berpikir saudara berasal dari mana pagi ini, to not look at your natural situation, tidak untuk memandang kepada hal yang sedang terjadi secara di hidup saudara. the challenges you had when you left home this morning, Tantangan dan rintangan yang saudara tinggalkan di rumah saat pagi ini, the anxieties, rasa khawatir, ask the Lord, tanya pada Tuhan, Father, this situation, Bapa, untuk situasi ini, what do you say about it? apa yang sedang kau katakan mengenai hal ini? What is it that you want me to see? Apa yang engkau ingin saya untuk lihat terhadap situasi ini? Maybe it's sickness this morning. Mungkin itu mengenai sebuah penyakit pagi ini. Then don't look at it Maka jangan melihat ke situasi itu through the diagnosis that the doctor gave. lewat dari diagnosa yang diberikan oleh dokter. But this morning, look Tapi pagi ini lihat through Isaiah 53:5 lewat Yesaya 53 ayat that 5. Jesus said, Bahwa Yesus berkata, by my stripes oleh bilur-bilurku you are healed. kamu telah disembuhkan. Maybe there's a bill that you have been struggling to pay. Mungkin ada sebuah tagihan yang saat ini saudara kesusahan untuk bayar. Don't look at the empty account. Jangan melihat ke rekening yang kosong. Don't look at the outstanding amount. Jangan melihat ketunggakannya. But ask the Lord to show you this morning. Tapi tanya Tuhan untuk menunjukkan pada saudara pagi ini. The same God who gave manna in the desert Bapa yang sama, Tuhan yang sama yang memberikan mana di is the padang same gurun. Jesus Adalah Yesus yang sama. that fed 12,000 Yang memberi makan 12.000 orang. with 5 loaves and 2 fish. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Is the same Jesus Dia masih Yesus yang sama. who turned water into wine. Yang mengubah air menjadi anggur. He can pay that bill Dia bisa membayar tagihan itu. because he says, Karena dia berkata, I am the God who supply Akulah Tuhan in penyedia all your needs di dalam setiap kebutuhanmu. according to my riches and glory. Sesuai dengan kekayaan dan kemurahanku. Maybe there's a relationship this morning that has been broken. Mungkin ada sebuah hubungan pagi ini yang sudah dirusak. Maybe you've been struggling to forgive them Mungkin saudara kesulitan untuk mengampuni mereka. because they've hurt you so many times. Karena mereka sudah berkali-kali menyakiti saudara. Then ask the Holy Spirit this morning. Maka minta pada Roh Kudus pagi hari ini. I don't want to see them with my physical eyes anymore, Lord, Aku tidak mau melihat mereka hanya dengan mata jasmaniku saja Tuhan. but I want to forgive Tapi aku ingin mengampuni. because I look through your eyes. Karena aku memandang lewat dari matamu. I want to show mercy Tunjukkanlah belas kasihanmu. because you have shown mercy to me. Karena aku menunjukkan pengampunan karena engkau I telah wanna mengampuniku forgive. terlebih dahulu.
Aku ingin mengampuni because I have been forgiven much. karena aku telah sering diampuni oleh-Mu. Holy Spirit, I pray this morning. Roh Kudus, aku berdoa pagi ini. Yes, everyone in this room, Father, can see in the natural. Ya, pagi hari ini semua orang yang di dalam ruangan ini bisa melihat secara jasmani. But more than anything, Tapi lebih dari apapun, I pray this morning like Elisha prayed. aku berdoa pagi ini sama seperti Elisa berdoa. Open their eyes to see Bukakan mata mereka untuk melihat in the Spirit. di dalam roh. To see you, Jesus. Untuk melihat Engkau, To Yesus. see your heart, Abba Father. Untuk melihat hatimu, To have Abba Bapa. understanding of your word. Untuk memiliki pengertian akan To firman-Mu. see Untuk melihat who you are. siapa Engkau. And to have the faith Dan untuk memiliki and the iman boldness dan keberanian to trust you. untuk percaya padamu. I thank you, Lord, Aku mengucap syukur that Tuhan this morning bahwa pagi ini there will be breakthrough in their lives. akan ada terobosan dalam hidup In mereka. Jesus' Di mighty dalam nama name. Yesus yang berkuasa. In the same way Dengan cara yang sama that the king of Syria came bahwa Raja Aram datang to attack, untuk menyerang. they were defeated Mereka dikalahkan by the Lord Almighty God. oleh Allah yang maha kuasa. And I declare this morning, Dan aku deklarasikan pagi ini in the same way, bahwa dengan cara yang sama everyone here, Father, setiap orang di sini Tuhan will see a breakthrough, akan melihat terobosan, will see victory, akan melihat kemenangan, will see the enemy defeated, akan melihat musuh dikalahkan, will see akan that melihat came as a curse, bahwa yang datang sebagai what kutuk, came to kill, steal, and destroy, apa yang datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan, was defeated by you, telah dikalahkan oleh Engkau. and that they will have life Dan mereka akan mendapatkan kehidupan and life more abundantly. dan kehidupan dalam berkelimpahan. So just from your own heart, Jadi dari hati saudara masing-masing, just thank the Lord. mengucap syukurlah pada Tuhan. Just say thank you, Jesus, Cukup katakan terima kasih for that Yesus situation untuk situasi that itu you are trusting Him for. yang sedang kau percayakan pada Yesus. As He open your eyes, Saat dia membuka mata saudara, thank Him this morning. berucap syukurlah pada dia pagi hari ini. Take hold of that breakthrough, Pegang terobosan Believe. itu. Percaya that God is for you bahwa Tuhan ada bersama and not engkau. against you. Dan Tuhan tidak melawan engkau. Thank you, Father, Lord, in Jesus' mighty name. Terima kasih Bapa di dalam nama thank Yesus. you. Aku mengucap syukur. We will not be surrounded by enemies, Kita tidak akan dikelilingi oleh musuh. but Father, we are surrounded with your presence. Tapi Bapa, kita dikelilingi oleh hadirat-Mu. We are surrounded with your glory. Kami dikelilingi oleh And as kemuliaan-Mu. we continue to see you in every Dan situation, selagi kami terus-menerus melihat Engkau dalam setiap situasi as apapun. we continue to counsel you Dan kami terus mencari Engkau untuk in nasihat. every Di situation, dalam setiap situasi. whatever the enemy has come to with a wrong intention, Apapun yang telah dibawa oleh musuh dalam hidup kita dengan niat Father, yang we will jahat. not fear, Bapak, kami tidak akan menjadi takut, but we will be a blessing. tapi kami akan menjadi berkat. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. I declare Aku deklarasikan that the people here this morning bahwa orang-orang yang ada di sini pagi ini will walk in victory, akan berjalan dalam kemenangan will walk in freedom, dan berjalan dalam kebebasan and will be a blessing. dan akan menjadi berkat. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen. Amin. Amen.